Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Cahaya Kolbu dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita masih dapat dipertemukan kembali dalam bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh umat Islam. Sebab bulan Ramadan juga bulan yang penuh dengan ampunan, bulan penuh keberkahan, dan bulan penuh kasih sayang. Insya Allah, selama beberapa menit ke depan, bersama saya, Ani Yulistiani, Cahaya Kolbu hadir untuk menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda. Sebab sejatinya bukan hanya jasmani yang membutuhkan imunisasi, akan tetapi rohani kita pun sama membutuhkan imunisasi. Untuk itu, sebagai asupan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan rohani kita, marilah kita dengarkan tausiah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan atas karunia-Nya lah pada hari ini kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan, memberikan kesehatan, terutama memberikan kenikmatan, wabil khusus nikmat yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita pada bulan suci Ramadan ini, yaitu nikmatnya berpuasa. Salawat dan salamnya semoga tetap terlimpahkan kepada baginda alam, panutan kita semuanya, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabiin tabiat, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna syahru Ramadan syahru ummati. Kata Rasulullah, sesungguhnya bulan suci Ramadan yaitu bulannya umatku. Kemudian yang menjadi catatan ataupun yang menjadi inti dari hadis tersebut, kenapa dikatakan bahwasanya bulan suci Ramadan merupakan bulannya umat Nabi Muhammad SAW, karena pada bulan suci Ramadan seluruh umat Islam bisa melaksanakan ibadah puasa dan bisa meningkatkan keimanan, terkhusus meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan suci Ramadan ini merupakan bulannya yang paling diagungkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Terkhusus Allah pun mengatakan dalam sebuah keterangan disebutkan bahwasanya bulan suci Ramadan ini banyak sekali nama lainnya. Di antaranya ada Syahrul Barokah, yaitu bulannya barokah, Syahrul Rahmah, yaitu bulannya rahmah ataupun bulan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syahrul Maghfirah, yaitu bulan penuh ampun. Kemudian apa yang harus kita perbanyak di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu ay likasro qiraatil Quran, atau ay likasroti qiraatil Quran, yaitu dengan senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Karena tidak sedikit, banyak sekali di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali orang yang dapat mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dengan beberapa kali. Karena ini merupakan tanda bahwasanya bulan suci Ramadan yaitu merupakan bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah pun mempertegas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya hai orang-orang yang beriman. Kemudian di sana dikatakan ada huruf ya, yaitu di sana yaitu harfun nida, itu panggilan, merupakan sebuah ajakan kepada siapa, yaitu alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, yaitu diwajibkan untuk kita selaku umat Nabi Muhammad SAW untuk
untuk melaksanakan ibadah puasa ataupun ibadah saum di bulan suci Ramadan, sehingga pada akhirnya yaitu la'alakum tattaqun, kita mendapatkan titel ataupun gelar sebagai orang-orang yang bertakwa. Kemudian takwa di sini dikatakan ay khaufun, yaitu takut, kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali fenomena alam yang terjadi pada hari ini, terkhusus dengan isu nasional yaitu virus COVID-19, dan ini merupakan pertanda bahwasanya kita harus takwa kepada Allah, yaitu dengan merasa takut karena kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang diberikan cobaan. Ini untuk orang yang beriman, tetapi tidak dengan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan azab yang telah Allah berikan supaya mereka senantiasa mengingat apa yang telah mereka lakukan, yaitu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kembali lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dapat disimpulkan bahwasanya bulan suci Ramadan ini merupakan bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang harus kita perbanyak, yaitu harus senantiasa memperbanyak membaca ayat suci Al-Qur'an. Kemudian di dalam Al-Qur'an tadi dikatakan bahwasanya ibadah puasa ini ibadah yang wajib dilaksanakan oleh orang yang beriman, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan gelar ataupun titel sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa, yaitu senantiasa melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang telah Allah cegah ataupun segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita semuanya dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Kolbu dimanapun Anda berada, itu dia telah kita saksikan mengenai tausiah yang pertama. Untuk itu, untuk semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita saksikan tausiah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, sahabat semua, insyaallah di sini Aulia akan menjelaskan tentang the power of positive thinking. Kenapa sih kita harus berpositive thinking? Karena di sana banyak manfaat yang akan didapat dari positive thinking. Nah, positive thinking itu adalah sikap atau keadaan jiwa seseorang yang berprasangka baik. Orang yang mampu berpositive thinking berarti orang yang senantiasa berprasangka baik terhadap sesama maupun terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Perlu sahabat ketahui bahwa akal kita berpikir 60.000 pikiran setiap harinya. Dan pikiran itu kan ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, setiap doa itu, setiap pikiran itu adalah doa. Dan setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang positif maupun yang negatifnya. Ud'uni astajib lakum. Perlu sahabat ketahui, hidup kita yang sekarang itu adalah proyeksi dari akal pikiran kita loh. Dan kesalahan pikiran kita itu adalah suuzon atau berprasangka buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an innallaha 'alimun bima yaf'alun. Sadaqallahul 'azim. Yang artinya adalah, dan kebanyakan di antara mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan. Dan jadi dalam ayat ini
dikatakan bahwa kafir Mekah yang mengikuti prasangka atau zon, padahal sedikit pun prasangka itu tidak berguna. Karena apa? Karena tidak disertai dengan bukti gitu, tidak disertai dengan bukti. Dan sebagian prasangka itu buruk. Karena apa? Karena tidak bermanfaat gitu. Maka kalau tidak ada bukti, kita jangan berburuk sangka gitu. Apalagi sekarang lagi bulan suci Ramadan, jangan sampai kita suuzon terhadap seseorang yang kita tidak sukai. Jangan sampai ya, karena nanti pahala kita habis dong, diambil gara-gara kita bersuuzon gitu. Jadi jangan bersuuzon, tapi harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, zon atau prasangka itu artinya kalau kita sedang berfokus kepada sesuatu. Nah, zon itu berarti doa. Zon itu berarti doa yang kita ucapkan. Suuzon kepada orang lain sama aja dengan suuzon kepada diri kita sendiri, dan suuzon kepada diri kita sendiri sama aja dengan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita bersuuzon, tapi ayo mari kita berhusnuzon gitu. Nah, terus bagaimana caranya menghilangkan suuzon itu sendiri? Nah, ada nih beberapa dari awal untuk menghilangkan suuzon. Di antaranya yang pasti, biasakan diri untuk selalu berhusnuzon. Katakan hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif. Tinggalkan pikiran, persepsi negatif, tinggalkan. Menghilangkan suuzon juga bisa dengan disiplin kata atau melatih kata. Sulit menjadi mudah, berat menjadi ringan. Terus negatif menjadi kita katakan kurang positif, gagal menjadi belum berhasil, masalah menjadi tantangan, dan lain macam sebagainya. Katakan disiplin kata dengan kata-kata yang positif. Yang selanjutnya adalah melatih doa harian. Misalkan, ya Allah, hari ini di kampus parah banget gitu kan, banyak orang yang nyebelin banget dan aku bete sepanjang masa misalkan. Terus dosennya juga marah-marah lagi, padahal dosennya itu sendiri yang salah gitu. Terus di jalanan juga macet ampun-ampunan, sampai-sampai saya ikut kelas misalkan. Jangan sampai kita berkata seperti itu gitu. Tapi mari kita rubah kata-katanya menjadi seperti, wah, Masya Allah, hari ini dahsyat luar biasa. Orang-orang di sekeliling aku seperti suplai energi yang luar biasa untuk kesuksesanku. Dosen aku juga keren banget gitu kan. Meskipun agak tinggi suaranya pas ngejelasin, tapi itu pasti karena yakin sayang sama kita dan disiplin juga gitu. Terus jalanan juga penuh. Nah, jangan sampai bilang jalanan macet, tapi coba katakan jalanan penuh. Karena nantinya penuh rezekinya, penuh ilmunya, dan penuh lain macam sebagainya. Kalau kita katakan jalanan macet, nanti macet rezekinya, macet lain sebagainya. Maka yuk mari kita mengucapkan kata-kata yang positif. Nah, dampak dari husnuzon itu sendiri banyak. Di antaranya kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan dapat menerimanya dengan baik, dengan rasa penuh syukur pastinya gitu. Terus kita juga akan selalu melihat sisi positif dimanapun itu. Pasti kita akan selalu berpositif thinking. Lalu akan mengundang banyak keberuntungan juga gitu. Jika kita akan selalu berpositif thinking, bisa mengatasi stres juga, kita akan menjadi sehat. Karena apa? Karena pikiran kita secara tidak langsung itu dapat mempengaruhi tubuh dan cara kinerjanya gitu. Ketika kita mengganti pikiran negatif menjadi ketenangan, maka kita akan merasakan kesejahteraan gitu. Karena orang-orang yang berpikiran negatif itu mudah terkena depresi. Maka jika orang-orang yang selalu berpositif thinking, kita menjadi sehat gitu. Nah, dampak bagi kehidupan sosialnya diantaranya ada kita saling percaya satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, menjadi terbuka, pokoknya banyak lagi gitu kan. Nah, menggunakan kekuatan husnuzon.
Bisakah Anda bayangkan jika 60.000 per hari positive thinking, semuanya positive thinking? Insya Allah jika kita terus berpositive thinking, hidup kita akan berubah. Maka sungguh beruntung jika siapapun yang mampu menata hatinya menjadi bersih, jernih, bening, dan selamat gitu. Dan sangat bahagia jika siapapun orang yang sekiranya memiliki hati yang tertata, terjaga, terpelihara dengan sebaik-baiknya. Maka Aulia ngajak, yuk mari kita berhusnuzon dan tinggalkan suuzon gitu. Berhusnuzon untuk mencapai potensi hidup yang lebih maksimal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari segala virus corona. Sekian dari saya Aulia Suci Hidayah dari Aspi 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, itu tadi telah kita saksikan secara bersama mengenai tausiah-tausiah tentang keislaman. Semoga dengan adanya tausiah tersebut bisa lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saya, Ani Yulistiani, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Tetap saksikan Cahaya Kolbu selama bulan Ramadan pada waktu dan channel yang sama hanya di TV Ramadan, TV-nya Santri Al Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.